Ya. Assalamualaikum Ibu Apri, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Bu Putri, pagi. Iya, mohon izin Ibu, Ya. kebetulan saya mendapatkan tugas ya sebagai calon guru penggerak nih angkatan 11, saya mendapatkan tugas modul 3.1 ya tentang pengambilan keputusan ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu ada waktu? Iya. Iya, di sini Bisa. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya mengenai tugas Ibu sebagai seorang pemimpin ya. Di sini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya mengenai Ibu sebagai kepala sekolah. Pertama di sini Bu, saya mau menanyakan Ibu kan sebagai kepala sekolah di SD 1 Kelapa 7 ya. Pertanyaan saya di sini, sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau juga bujukan moral, Bu? Oh gitu ya. Iya. Menurut pengalaman saya sebagai kepala sekolah selama ini ya Bu ya, kasus dilema etika itu terjadi ketika kita dihadapkan dalam situasi yang harus memutuskan antara dua pilihan. Iya. Dua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu sangat mudah sekali mengidentifikasinya. Yakni jika kita dalam situasi di mana harus mengambil keputusan antara benar dan keputusan yang salah. Gitu. Betul. Gini Bu, kemudian nih, bagaimana sih Bu cara Ibu menjalankan nih pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sini Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Bu? Kalau biasanya situasi dilema itu sering muncul antara kepala sekolah dan guru. Iya, misalnya betul. dalam forum rapat, kenaikan kelas, ketika saya harus mengambil keputusan dalam situasi di mana seorang siswa memiliki nilai sejumlah yang tidak tuntas, gitu, kurang dari KKM, itu menyebabkan dia masuk kategori tidak naik kelas kan? Iya, betul. Namun di sisi lain, anak tersebut memiliki prestasi non-akademik yang sangat baik dalam bidang olahraga. Ada. Nah, situasi semacam ini menyebabkan dilema bagi saya. Betul. Gitu kan, sebagai kepala sekolah. Kedua hal itu jika diputuskan akan sama-sama benar secara moral. Betul. Namun saling bertentangan. Biasanya saya akan melakukan identifikasi kasus. Oh iya, identifikasi dulu ya. Dari berbagai sudut pandang, menentukan fakta-faktanya dulu secara jelas. Pihak-pihak mana saja yang terkait seperti guru mapel, wali kelas, guru BK jika di sekolah itu mempunyai guru BK gitu. Untuk sama-sama mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang tepat dalam memutuskan anak tersebut, baik atau tidak. Lalu saya akan menganalisis benar atau salahnya dengan melakukan berbagai macam uji. Mulai dari uji legalitas, kode etik, dan uji intuisi. Lalu saya juga akan mengambil opsi atau alternatif. Alternatif ya. Yang lain ya, yang mungkin bisa dilakukan. Dan kemudian menimbang secara matang keputusan mana yang paling baik. Seperti itu Bu Putri. Iya, baik Bu ya.
Jadi dilema etika itu justru kebanyakan timbul antara guru dan kepala sekolah ya Bu. Tepatnya sering terjadi dalam rapat kenaikan kelas ya. Jadi penjelasan Ibu sangat lengkap ya Bu, sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya di nomor 2. Jadi mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu April anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Bu? Tentunya sebagai kepala sekolah ya, tidak boleh secara sepihak mengambil keputusan itu. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Betul. Apalagi permasalahan yang dilematis ini. Ya, seperti itu ya. Saya tentunya akan mempertimbangkan berbagai aspek dan mengajak berbagai pihak terkait untuk membantu memutuskan suatu hal sehingga keputusan yang diambil itu semuanya diharapkan akan baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai kebajikan gitu. Iya, betul Bu. Gini Bu, kemudian nih Bu, apa kira-kira tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan etika ya, menjumpai kasus-kasus dilematis dan Ibu harus mengambil keputusan dalam situasi tersebut, Bu? Saya rasa tentang itu justru timbul dari dalam diri saya sendiri. Sebagaimana dapat dipertimbangkan lalu memutuskan yang baik dan seadil-adilnya suatu kasus yang dilematis itu. Tentang beban moral saya akan sangat berat gitu. Baik Bu, tantangannya justru dalam diri kita sendiri ya Bu ya. Iya, bagaimana kita dapat mengatur beban moral kita untuk dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat secara moral ya Bu. Coba Bu, lalu adakah sebuah tata kelola nih Bu, tata kelola secara khusus atau terjadwal nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyampaikan di tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan setiap kasus tersebut, Bu? Ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya Bu, saya akan mengidentifikasi dulu itu kasus. Identifikasi ya. Dilema etika itu atau bujukan moral. Jika bujukan moral, jelas saya harus memilih hal yang benar. Namun jika dilema etika, saya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendiskusikannya. Saya akan membuat jadwal pertemuan untuk mendiskusikan itu ya. Saya tidak akan menyelesaikan sendiri, apalagi dalam situasi yang kompleks. Gitu ya. Nah, tentunya juga saya akan melakukan prosedur-prosedur yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Betul. Sehingga diharapkan keputusan yang saya ambil itu akan mempertimbangkan nilai kebajikan dan normal yang berlaku. Betul, gini ya Bu. Jadi seperti yang sudah disebutkan Ibu sebelumnya tadi ya, Ibu akan identifikasi dulu identifikasi dulu permasalahan termasuk dilema etika atau bujukan moral ya. Lalu jika bujukan moral maka Ibu akan memanggil pihak-pihak yang terkait ya Bu. Terus menginformasikan terlebih dahulu bahwa ada permasalahan yang perlu dibahas sehingga melakukan upaya diskusi ya Bu. Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang, maka akan diambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian Ibu, adakah seorang nih atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut, Bu? Ya, tergantung kasusnya ya Bu. Tergantung kasusnya. Misalnya kasus kenaikan kelas tadi, itu tentunya saya akan perlu bantuan dari guru kelas. Iya. Wali kelasnya kan itu ya, guru mapelnya, seperti itu. Ada guru BK. Jika sekolah punya guru BK itu harus dilibatkan dilibatkan. Terus orang tua ya, orang tua juga utama ya. Iya Bu. Saya akan berkomunikasi untuk mengambil jalan terbaik sehingga keputusannya sesuai dengan nilai kebajikan atau kemanusiaan. Betul ya. Jadi jika kasus kenaikan kelas akan melibatkan guru mapel, wali kelas, bahkan kalau memang sekolah tersebut ada guru BK, melibatkan guru BK dan ada orang tua ya, sebagai faktor yang membantu untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Nah gini Bu, pertanyaan terakhir saya Bu ya, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilematis itu, Bu? Iya Bu Put,
Jika dampak dari keputusan yang saya ambil itu berdampak positif, Iya. ini tentunya menjadi suatu keputusan dan kebanggaan tersendiri buat Untuk saya, Ibu, bener gitu ya, sebagai seorang pemimpin iya, ya, Bu. betul. Saya merasa telah mengambil keputusan yang tepat, gitu Tepat, kan. ya. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran juga untuk semua pihak, Semua seperti pihak, guru, wakil kepala sekolah, Iya. dan pihak-pihak terkaitnya gitu, yang lainnya. Iya. Baiklah Ibu, jadi pembelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan ini ya, jika dampaknya terjadi itu positif ya, maka akan menjadi suatu yang membanggakan ya Bu, Iya, tersendiri betul. dan menyenangkan ya. Tentunya guru-guru dan wakil kepala sekolah akan mendapatkan pelajaran penting juga ya berdasarkan Iya. situasi tersebut. Baiklah Ibu April, terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum Bu Hotimah. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik ya Bu. Di sini saya mau minta waktu Bu Imah sebentar. Saya mau melakukan wawancara terkait saya memiliki tugas ya Bu. Tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi di sini salah satunya kebetulan Ibu ada waktu, jadi saya meminta waktu sedikit ya Bu. Iya, Untuk berbincang-bincang ya. Bisa langsung kita masuk ke poin pembahasan aja ya Bu? Ya, silakan Bu Iya. Eka. Iya, begini Bu. Saya di sini mau menanyakan ya Bu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Ibu kan di sini adalah seorang pemimpin di SD Ratu Abung ya Bu. Ya, betul. Iya, di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya ajukan sebagai poin wawancara saya di sini ya Bu. Nah, di sini tentunya Ibu sudah sangat berpengalaman ya Bu menjadi kepala sekolah ya. Sudah berapa tahun Bu menjadi kepala sekolah? Baru sebenarnya. Menjadi kita baru menerapkan lah apa yang kita pelajari. Baru ini saya baru 5 bulan. Oh, 5 bulan ya, iyalah itu udah termasuk pengalaman. Sudah banyak masalah atau sesuatu yang harus diselesaikan di sekolah. Oh, Jadi kita iya. sambil belajar untuk menyelesaikannya. Oh ya betul. Jadi tentunya selalu dihadapkan terhadap situasi ya Bu, Iya. situasi yang dilema ya untuk mengambil keputusan, benar Iya. ya Bu. Di sini Bu, pertanyaan saya Bu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu sendiri yang terjadi di sekolah Ibu? Iya. Untuk hal ini dalam menentukan keputusan Oh, dari suatu permasalahan, apalagi itu dilema ya. iya. Tentunya saya melihat situasi dan kondisi tertentu dibandingkan dengan norma yang berlaku, baik aturan dari pemerintah atau adat istiadat dan budaya. Jadi kalau saya mengambil keputusan itu merupakan hal yang sama-sama besar sebenarnya Bu ya, Iya. merupakan dilema etika. Jika kalau saya harus mengambil keputusan di antara benar dan salah, pasti itu bujukan moral. Jadi kita harus pisahkan dulu antara bujukan moral atau dia dilema etika. Betul, betul sekali ya Bu. Selanjutnya Bu, terkait dilema etika yang merupakan kasus ya Bu yang sering Ibu hadapi ini sebagai seorang kepala sekolah ya Iya. selama ini. Bagaimana sih Bu cara Ibu bisa menjalankan nih pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilematis ya, di mana ada kedua kepentingan di situ ya Bu, Iya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu seperti apa Bu? Iya. Tentunya jika bertemu hal yang seperti itu, kita harus identifikasi dulu ya. Iya. Masalahnya apa, dia kasus perorangan atau dia menyangkut orang yang banyak. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan dulu nilai-nilai kebenarannya, kemudian rasa adil atau Iya. kemanusiaan yang mungkin dia akan berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Pastinya ini kita lihat dulu kasusnya itu ringan atau berat. Jadi
saya tidak boleh mengambil keputusan itu secara sepihak. Jadi harus betul. semuanya kita melihat situasi. Jadi semuanya harus kita lihat dari pribadi atau perorangan nanti dampaknya seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Selanjutnya nih Bu, ya yang mau saya tanyakan nih. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan nih Ibu untuk tidak memutuskan secara sepihak ya, tentunya harus mengajak berdiskusi dulu ya Bu, Ya. pihak terkait, dan juga yang terpenting juga mempertimbangkan nilai-nilai ya, nilai-nilai kebenaran, ada rasa adil, kemanusiaan ya. Kemudian dalam menjalankannya nih, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah, terutamanya di sekolah tempat Ibu ya Di gabung. sana ya. Apalagi di sana daerah pedesaan. Iya, Jadi betul. tentu masih banyak adat istiadat yang agak kuno ya, belum modernisasi. Iya. Jadi untuk saya mengambil keputusan yang dilematis tentu harus sesuai dengan naluri. Naluri juga kita pertimbangkan. Iya. Dia harus punya mengandung nilai kebenaran, Mm-mm. kemudian harus mengutamakan yang pertama itu peserta didik. Karena memang peserta didik itu tujuan kita yang Iya, utama di dalam benar. pendidikan. Betul Jadi sekali. ya biasanya kita identifikasi dulu fakta-fakta dari permasalahan-permasalahan tersebut, lalu kita lihat siapa saja yang terlibat dengan masalah itu. Iya, Jadi, melihat yang terlibat Iya, ya. sesudah kita lihat siapa yang terlibat, Mm-mm. kemudian masalahnya kecil atau besar, Iya. masalah itu. Jadi saya kalau dia masih kecil, dia masih bisa melibatkan hanya guru Iya. dengan kepala sekolah, dengan peserta didik yang mengalami permasalahan. Tetapi kalau dia sudah berat, saya panggil komite. Kita kan punya komite Iya, sekolah. betul. Melibatkan Iya, komite jadi ya di situ. komite itu dia memang bertanggung jawab penuh dengan apapun kegiatan yang ada di sekolah, Di sekolah. jika memang persoalan itu sudah besar. Betul, gitu. betul, betul. Melibatkan. Iya, bagus ya Bu ya. Coba selanjutnya nih Bu, nilai-nilai atau kebenaran dan mengutamakan kepentingan peserta didik adalah hal yang terpenting ya Bu dalam kita menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, lalu menuntut Ibu hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Ibu hadapi. ya. Oke. Kalau menurut saya yang efektif itu kita harus musyawarah. Oh, Yang musyawarah jelas. ya yang utama Kalau kita, ya. ada masalah, kita harus mengajak bermusyawarah dengan yang terkait Iya. akan lingkungan yang ada di sekolah. Betul. Jadi misalnya ada siswa, wali kelas, Wali kelas. kemudian orang tua, Orang tua kita- murid ya. Jadi jadi kita libatkan ya. kita keputusannya nggak bisa kita ambil sendiri. Betul. Jadi dia harus mewakili semua orang. Oh, begitu. Iya, benar, jadi pengambilan keputusan akan efektif ya Bu jika melibatkan atau mengajak bermusyawarah itu tadi ya. Jadi pihak terkait ya Bu, sehingga keputusan yang diambil diharapkan cukup ya mewakili kepentingan orang banyak ya Bu. Iya. Nah, di sini Bu, saya mau tanya lagi. Tantangan apa sih Bu yang biasa dihadapi dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Iya. Pasti ya, kalau kita ambil keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Iya, betul. Akan permasalahan itu. Heeh. Jadi tantangan yang saya hadapi mengambil keputusan itu yang terbaik di antara hal-hal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran. Benar. Jadi bagaimana saya memutuskan keputusan itu sebijak mungkin. Iya. Jadi harus tetap kita pertimbangkan rasa adilnya, kemudian kemanusiaannya. Jadi harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, Yang berlaku di ya. lingkungan tersebut. Jadi setiap keputusan kita harus mengambilnya kedua belah pihak juga saling menguntungkan. Oh, Jadi iya. tidak ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang dirugikan ya Bu ya. Baiklah Bu. Jadi gini Bu, jadi tantangannya itu tadi ya Bu ya. Bagaimana mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak ya dalam situasi yang dilematis itu sendiri ya Bu. Iya, dengan Jadi, mempertimbangkan lalu apakah- rasa adilnya? Betul. Lalu apakah Ibu memiliki tata kelola nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut Bu? Terjadwal atau tidak? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikan, maksudnya apakah ada harus diselesaikan dalam waktu sekarang atau Ibu terjadwal penyelesaian masalah tersebut? Kalau untuk masalah, kalau masalah itu kan situasional Bu. Betul. Jadi kita kalau lihat
lihat dulu permasalahannya itu, kalau dia memang ringan kan bisa kita selesaikan secepatnya. Oh iya, langsung ya. Iya, tapi kalau dia agak berat berarti kan kita harus itu tadi identifikasi, harus ngumpulin, harus musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Jadi kita lihat permasalahan tadi besar atau kecil. Oh iya, ngeliat dari permasalahan Iya. tersebut ya. Lalu Bu, selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ya, ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu nggak dalam hal itu? Pasti Ya. Ya, jadi benar, tidak benar. mungkin keputusan itu saya sendiri yang Iya. membuat keputusan. Tadi kalau dia masalah yang kecil, kita pasti tetap musyawarah nomor satu. Nomor Jadi, satu ya. peserta didik, wali kelas, guru-guru, atau itu tadi kita kalau sudah berat kita bisa ambil komite tadi. Oh iya, Jadi betul. semua keputusan bukan saya sendiri yang membuat keputusan, tapi keputusan bersama. Keputusan Iya, bersama musyawarah. ya, musyawarah itu tadi ya. Oh, jadi banyak ya yang Ibu libatkan ya Iya. dalam setiap mengambil keputusan, seperti baik dia wali Iya. ya, komite tadi ya. Jadi melakukan musyawarah dulu ya. Iya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Coba satu lagi ya, pengalaman. Coba saya di sini mau menanyakan ya Bu, mengenai pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan nih. Pembelajaran apa sih dapat Ibu petik selama dalam situasi yang dilematis tersebut? Pengalaman ya. Iya, betul. Yang pertama, saya jadi tahu macam-macam permasalahan yang ada di sekolah, Oh, benar, baik kecil benar. ataupun besar. Yang kedua itu sabar. Sabar ya, betul. Jadi sabar. Ya, kita harus mengutamakan kesabaran satu. Jadi jangan kita emosi duluan. Kita sebagai pemimpin harus bisa mengelola emosi kita, Mengelola emosi. melihat situasi. Jadi warga sekolah itu bukan saya saja. Jadi kita nggak boleh langsung ngambil keputusan sendiri. Harus melibatkan pihak-pihak terkait tadi. Oh, Kemudian yang kedua itu komunikasi. komunikasi ya, itu penting ya Bu, Komunikasi itu, komunikasi ya. Dalam memimpin itu yang pertama itu komunikasi itu sangat Komunikasi, penting. Jadi dalam keputusan jadi harus berkomunikasi dan melibatkan pihak dengan mempertimbangkan kebenaran, keadilan dan rasa kemanusiaan. Oh iya, benar. Itu, Ibu. Ya, sudah pertanyaan terakhir ya Bu. Ada 8 pertanyaan yang saya sudah ajukan kepada Ibu Hotima sebagai kepala sekolah dari SD Ratu Abu. Iya. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Sama-sama, Ima Ibu. sudah meluangkan waktu untuk saya ya, dan sudah berbagi pengalaman ya tentang mengenai cara pengambilan keputusan Ibu ya terkait sekolah tempat Ibu mengajar ya. Makasih banyak Ibu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Sama-sama, Saya Bu ucapkan Eka. terima kasih Sukses banyak. terus ya. Iya, Bu. Mohon izin Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.